Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. What is in a name? Apa arti sebuah nama? Setangkai mawar akan tetap sama harumnya meskipun disebut dengan nama yang lain. Demikianlah pernyataan Juliet dalam drama romantis tragis Romeo and Juliet, mahakarya seorang pujangga Inggris bernama William Shakespeare di ujung abad ke-16. Melalui tokoh Juliet, William Shakespeare dengan sarkastis menyatakan bahwa nama hanyalah sekadar nama untuk menyebut sesuatu tanpa perlu memiliki arti. Pandangan William Shakespeare dengan latar belakang budaya barat ini perlahan-lahan bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu, dan dalam perkembangannya juga bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat berlatar belakang budaya yang sama. Sedangkan bagi orang-orang yang berlatar belakang budaya timur, mungkin hal itu masih bisa diterima apabila nama itu hanya merujuk pada sesuatu. Tetapi ketika nama itu merujuk pada orang atau pribadi, tentu lain lagi persoalannya. Dalam budaya timur, nama bukan sekadar nama, karena setiap nama ada artinya dan membawa pengharapan dalam kehidupan. Nama dengan arti yang baik diyakini atau diharapkan akan mendatangkan kebaikan. Sedangkan nama dengan arti yang buruk diyakini atau dikhawatirkan akan mendatangkan keburukan. Oleh karena itu, pemilihan nama seseorang harus dilakukan dengan bijaksana, karena salah memilih nama bisa berakibat fatal dalam kehidupan si pemilik nama. Indonesia dengan latar belakang budaya timur sangatlah kaya dengan nama-nama yang memiliki arti yang baik. Itulah sebabnya di sekitar tempat tinggal saya yang sangat kental dengan budaya Jawa, dengan mudah ditemukan nama-nama seperti Budi, Bagus, Joko, Ayu, Arum, Jaya, Manis, Slamet, Rahayu, Widodo, Setiawan, Santoso, Dermawan, Sugiarto, Tulus, Wahyu, dan lain-lain. Terkadang ada juga nama-nama unik yang sekadar memberi informasi, tetapi justru disitulah terletak arti penting dari nama-nama tersebut. Misalnya, Nita Sanda, singkatan dari Benih Cinta, Sanjay, dan Amanda. Atau Lamet Sapklitinov, singkatan dari Lahir Slamet Sabtu Kliwon 3 November. Atau Ganma Karsa, singkatan dari Ganti Nama Karena Terpaksa. Atau seperti nama anak seorang teman yang saat ini tinggal di Surabaya, yaitu Yestoya, singkatan dari Yesus Tolong Saya. Nama yang mengingatkan sang putra akan belas kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus pada saat ibunya mengalami kesulitan ketika melahirkan dirinya. What is in a name? Apa arti sebuah nama? Apabila mengacu kepada nama orang, tentu saja setiap nama itu ada artinya. Apalagi bagi bangsa Israel dengan latar belakang budaya timur yang menganggap nama orang sebagai pribadi itu sendiri. Sehingga nama itu adalah pribadi yang diungkapkan dan sekaligus pribadi yang hadir secara aktif. Kita dengan mudah dapat memahami hal ini dengan mengingat budaya pada zaman kerajaan Cina,
di mana kehadiran sang raja dapat diwakili hanya dengan mencantumkan namanya. What is in a name? Apa arti sebuah nama? Apabila mengacu kepada nama orang, tentu saja setiap nama itu ada artinya. Itulah sebabnya dalam budaya bangsa Israel, memberi nama merupakan hak istimewa dari orang yang berotoritas. Sebagai contoh, orang tua memberi nama kepada anaknya, dan seorang atasan memberi nama kepada bawahannya untuk jabatan tertentu. What is in a name? Apa arti sebuah nama? Apabila mengacu kepada nama orang, tentu saja setiap nama itu ada artinya. Itulah sebabnya arti nama seseorang juga tergantung kepada siapakah yang memberi nama. Apabila manusia yang memberi nama, maka berarti hanya ada suatu pengharapan di dalamnya. Tetapi apabila Allah yang memberi nama, maka berarti ada suatu pembaharuan. Misalnya, Abram menjadi Abraham, Kejadian pasal 17 ayat 5. Dan Yakub menjadi Israel, Kejadian pasal 32 ayat 28. Pemberian nama dari Allah itu menegaskan bahwa orang yang diberi nama mempunyai kepribadian dan kemampuan berkualitas yang berkenan di hadapan Allah dan yang akan dipakainya untuk tujuan tertentu. Dengan alasan yang sama, Matius pasal 3 ayat 17, maka Allah memberi nama anaknya yang tunggal, Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21. Yesus adalah nama Yunani yang merupakan transliterasi dari nama Ibrani Yeshua, yang berarti Yahweh atau Tuhan adalah keselamatan. Nama Yesus ini awalnya hanya menunjukkan tugas yang dibebankan ke pundaknya sebagai juru selamat dari seluruh umat manusia yang berdosa. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31, pasal 13 ayat 23, Filipi pasal 3 ayat 20. Kemudian pengertian nama ini pada gilirannya juga terungkap di dalam gelar juru selamat yang disematkan kepadanya. 2 Timotius pasal 1 ayat 10, Titus pasal 1 ayat 4, 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Nama Yesus sejatinya merupakan nama yang umum di Israel. Itulah sebabnya untuk membedakan dirinya dengan orang-orang yang juga menyandang nama tersebut, maka Yesus sering disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Sebutan pembeda ini mungkin juga mengandung arti teologis, menimbang kemiripannya dengan kata Nasir, suatu kata yang mengingatkan kepada orang-orang yang mengasingkan diri dari orang lain dengan tujuan mengkhususkan dirinya untuk melayani Yahweh atau Tuhan, disertai suatu nasar. Uniknya, nama Yesus yang umum ini berangsur-angsur lenyap di Israel karena orang-orang Kristen menganggap nama itu terlalu suci untuk dijadikan nama diri. Dan di sisi lain orang-orang Yahudi menganggap nama itu terlalu najis karena merupakan nama dari seorang penghujat Allah yang mati disalib di Bukit Tengkorak. Terlepas dari semuanya itu, sejatinya nama Yesus merupakan nama yang indah dan sangat berarti. Arti penting dari nama Yesus itu sangat banyak. Tetapi setidaknya ada 3 yang paling penting. Pertama, nama Yesus adalah satu-satunya nama yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 2. Nama Yesus mendasari seluruh tindakan orang-orang Kristen. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 3. Nama Yesus adalah nama yang agung mengatasi segala nama. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat-sahabat Kristus, nama Yesus adalah nama yang indah dan sangat berarti. Suatu nama yang secara khusus diberikan oleh Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat-sahabat Kristus, nama Yesus adalah nama yang indah dan sangat berarti.
suatu nama yang secara khusus diberikan oleh Allah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal sama sekali tidak ada artinya tanpa nama Yesus di dalamnya. Amin.